topik pertama yang akan disampaikan, kalian akan saya bacakan. Yang pertama, peran Pasyankes dalam penanggulangan penyakit menular akan disampaikan oleh Dr. Jumori Aryani MHK. Disapa angkatan dengan saya sendiri untuk peradabannya. Tempat tanggal lahir melapor 22 Juli. Kasubdit Rumah Sakit Khusus dan Pasyankes lain. Direktorat Bina Upaya Kesehatan Masyarakat Agama Islam dari USU tahun 88, Puskesmas Sabdas Kalbar, RSUD Toris Semarang. Dia bilang di sini tapi cuma setahun atau 2 tahun ya, tahun 9 kalau saya salah ya. Terus dia pindah ke Fatmawati, sambung Kasubdit Bina Kesehatan Sila Anak dan Remaja, Kasubdit Rumah Sakit dan Pasyankes lain Komunitas NI. Yang kedua, sinergi penanggulangan penyakit menular antara Pasyankes dan Dinas Kesehatan akan disampaikan oleh Yansar Suryana. Dia lahir di Padang tahun 1971. Jabatan kasih tanda usaha S1 di apa namanya? Kasih tanda Instansi Subdit Dewan Pekerjaan kasih tanda digasi Dispar dan alamat kantor Dijen PPL dan PL Percetakan Negara nomor 29. Yang ketiga, Pak Dr. Nasir, deteksi dini penanggulangan dan rujukan HIV/AIDS, kusta dan pramusia akan dibawakan oleh Dr. Nasir, spesialis kulit kelamin, Dr. Lau. Beliau Kepala Puskesmas, Kepala Rumah Sakit Kadinkes, sekarang Ketua Komnas Kosta, Ketua Menjabat Hukum Kesehatan di Indonesia dan anggota Kompolnas RI. Kepada beliau bertiga. Oke. Ya, jadi nanti tadi sudah saya sampaikan bahwa hasil nanti dilanjutkan Kosta. Silakan untuk pembicara pertama, Dr. Putri Ariana akan membawakan masalah peran Pasyankes dalam penanggulangan penyakit menular. Terima kasih, Dr. Beliau senior saya, meskipun kita prajabatannya dulu PNS sama ya. Tahun 89 kalau nggak salah. 88. Soalnya dari mungkin tua dari ingatan kurang baik. Beliau ke Kalteng, saya ke Kalbar. Jadi kalau juga buat teman-teman dari Kalbar, saya di Puskesmas 11, dari Puskesmas luas dan Puskesmas 16. Kemudian di Kalteng sendiri, karena ikut suami, pindah-pindah beberapa provinsi, masuk ke sini tahun 1999 di Dori Silvanus tidak lama, kemudian saya ke Buntok, katanya buntu dan mentok. Tapi ternyata jalannya banyak sekali, bisa ke Kaltim, lewat Amuntai, bisa ke kalau dari Palangkaraya, dari Buntok mau ke Palangkaraya kan harus lewati Kalimantan Selatan. Meskipun tidak ditinggali, tapi kita melewati untuk kesini dulu. Pesawat ke Buntok itu seminggu 1 kali, hanya 1 kali. Jadi kalau pesawat lewat, kita semua lari keluar rumah, tangan, oleh ada tanda-tanda kehidupan di Buntok. Salam sudah tembus semua. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan saya mau rapat kilas. Palangkaraya Buntok cuma 3 jam sekarang. Cepat sekali ya, berarti yang jalan bagus. Jalan bagus. Jadi selamat tinggal
Banjarmasin, tidak Ya. harus lewat ke sana lagi. Kalau dulu harus putar kan ke sana. Ya baik, terima kasih. 12 tahun mungkin saya belum ke sini lagi. Sudah banyak sekali perubahan saya lihat dari mulai bandara. Dulu kan bandara ke bundaran kecil itu kan tidak ada apa-apa itu. Tadi saya tanya, ini bundaran besar? Belum Bu, bundaran kecil. Wah, apalagi ke bundaran besar saya bilang. Ini saja udah padat, perkembangannya sudah luar biasa. Saya mohon izin untuk menyampaikan kira-kira ini sebenarnya Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu informasi tentang ini. Kami hanya mencoba memberikan pemanasan lagi sebelum nanti Bapak Ibu mendapatkan materi dari masing-masing narasumber yang memang sudah sangat cukup ahli di bidangnya ya. Jadi apa sih yang harus kita perhatikan? Mungkin sudah tahu semua, malah lebih tahu dari saya karena para klinisi di rumah sakit ini yang langsung berhubungan dengan pasien. Namun mungkin ada kebijakan-kebijakan dari Kementerian Kesehatan yang perlu kita ingatkan kembali. Nah, mungkin dasar hukumnya dasar hukum untuk penyakit menular ini sebenarnya banyak sekali. Ini saya hanya mengambil beberapa, hanya mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut untuk menangani pasien-pasien penyakit menular. Sering sekali petugas kesehatan sendiri pun stigma itu sudah cukup tinggi. Jadi sehingga banyak pasien yang ketika dia terdiagnosa HIV, rumah sakit sudah stigma dulu untuk menolak. Kemudian pasien kusta datang ke rumah sakit umum juga sudah mulai ada penolakan. Sebenarnya itu tidak perlu, apalagi ada kewajiban rumah sakit untuk harus melayani pasien dan tidak boleh menolak. Nah, ada beberapa dasar hukum yang saya pakai, tapi sebenarnya masih banyak lagi. Nanti kita bisa cari-cari sendiri dan baca, karena sekarang kan kita tidak banyak mencetak lagi, tapi kita masukkan di website di Kementerian Kesehatan, bisa diakses oleh siapa saja untuk dibaca. Memang kalau sudah kembali ke masalah IT banyak mengeluh, wah kita nggak punya sarana, kita nggak bisa. Tapi kalau begitu terus kita kapan mau berkembang? Kalau kita bertahan tidak bisa. Saya juga karena ikut-ikut suami tadi pindah-pindah kembali ke Kementerian Kesehatan itu 2009, itu semua harus memanfaatkan teknologi yang ada, terpaksa belajar dengan anak saya juga menggunakan email, membuka item-item dari laptop itu kan kalau komputer kalau tidak sering kita buka kan kita tidak terbiasa, nanti lupa lagi. Nah itu harus belajar cepat memang. Jadi memang ini semua sudah ada di website dan bisa diakses oleh kita semua. Saya rasa kan sekarang internet juga sudah masuk sampai kecamatan gitu ya, sudah bisa diakses mudah-mudahan. Nah, apa sih yang harus dipikirkan untuk pelayanan penanggulangan penyakit menular? Bapak, mohon maaf Pak, kelihatan Bapak? Kelihatan berpindah ke sini. Kesiapan dari fasilitas pelayanan kesehatannya sendiri. Alurnya seperti apa di rumah sakit? Apakah sudah ada alur yang benar untuk penyakit menular? Misalnya pemisahan pasien batuk mulai dari admission, dari mulai datang. Kemudian ini terutama untuk di poli. Alur untuk pasien-pasien flu burung. Alur untuk pasien-pasien MDR. Nah, apakah ini sudah dilaksanakan dengan benar? Kemudian rawat jalan poli-polinya, apakah sudah ada poli yang tersendiri? Seperti misalnya poli TB, tentunya kan tidak boleh berdekatan dengan poli yang lain. Ini kaidah-kaidah ini sudah dilaksanakan dengan benar atau belum? Rawat inap, terutama untuk ruang isolasi, misalnya ruang isolasi flu burung, apakah rawat inap khusus ini untuk penyakit menular, rawat inap MDR TB, kemudian apalagi ya yang dari transmisinya dari airborne, ini yang harus diperhatikan sekali karena banyak pembangunan rumah sakit sekarang yang tidak memenuhi kaidah-kaidah infection control, sehingga ketika nanti diakreditasi baru memikirkan bagaimana ini merubah settingnya, bagaimana membobok lagi
bangunan yang sudah existing. Nah, ini yang harus dipikirkan. Tentunya saya rasa mudah-mudahan ini sudah berjalan dengan baik. Kalau belum, ya inilah mungkin perhatian kita yang harus kita konsentrasikan untuk membenahi ini dulu. Ruang rawat inap untuk pasien flu burung tentunya dia harus punya akses sendiri untuk keluar dan masuk. Nggak boleh dia melewati ruang-ruang lain. Demikian juga ruang MDR. Sedapat mungkin dia tidak, pasiennya itu menuju ke situ tidak melewati ruang-ruang lain. Itu kaidah-kaidahnya kan. Dan beberapa hal lain yang prinsip-prinsipnya nanti disampaikan oleh masing-masing narasumber. Kemudian apakah alat kesehatan untuk pasien-pasien penyakit menular ini sudah cukup tersedia di rumah sakit? Kalau belum bagaimana? Tentu ini sangat terkait dengan penganggaran, dengan perencanaan, prioritas dari penganggarannya seperti apa. Lalu di rumah sakit sendiri, adakah SK tim penanggulangan penyakit menular atau apalah yang legitimasinya dari direktur utama? Karena jangan nanti pada saat tiba-tiba ada wabah, ada apa, baru dibentuk. Setidaknya dari sekarang kan sudah ada. Paling tidak ini akan on tim ini pada saat ada KLB. Kita tidak berharap KLB itu terjadi, tapi paling tidak rumah sakit sudah siap. Seringkali kita tidak siap. Pada saat ada kasus baru kita setengah mati, baru membentuk dan harus brief lagi dalam waktu yang singkat. Kemudian SOP ini, SOP penanganan yang terkait dengan penanganan penyakit menular, apakah sudah punya kita masing-masing tindakan untuk penanganan penyakit menular? Apakah kita sudah punya di rumah sakit? Jangan pada saat akreditasi baru nggak tidur 2 minggu cuma ngerjain SOP aja. Jadi sebaiknya dicicil mulai sekarang. Ini tren sekarang ya, ketika menjelang akreditasi, penilaian baru semuanya tidak tidur untuk mengejar target bikin SOP. Nah, untuk norma standar pedoman kriteria ini adalah guideline. Guideline-nya yang misalnya diterbitkan dari profesi ada nggak? Atau dari Kementerian Kesehatan sendiri yang bisa dipakai sebagai acuan untuk penyelenggaraan penanganan penyakit menular di rumah sakit. Dari sisi SDM-nya sendiri, apakah sudah ada tenaga kesehatan terlatih? Kalau tidak salah di Palangkaraya ini, Rumah Sakit Doris Silvanus sebagai salah satu rumah sakit rujukan flu burung ya, Pak? Ya. Nah, ini kita harapkan apakah ada simulasi internal. Meskipun kita tidak berharap kasus flu burung ada di sini, tapi kita berharap tim ini siap. Jadi harusnya paling tidak kalau kasus tidak ada, ya kami menghimbau dari Kementerian Kesehatan setahun sekali ada simulasi internal bersama Dinas Kesehatan, puskesmas terkait membentuk satu jejaring rujukan nantinya karena kan sering sekali kasus datang dari komunitas. Nah, ini bagaimana bisa ada simulasi internal supaya timnya siap. Nah, ini ada kasus kebetulan saya dengan Dr. Sila beberapa waktu yang lalu ke satu provinsi yang ternyata rumah sakit itu sebagai rumah sakit rujukan flu burung, karena ada 100 rumah sakit rujukan flu burung di Indonesia. Nah, di tempat tersebut rumah sakitnya telah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan flu burung. Memang kasus flu burung ini kan dia outbreak-nya kadang berkala gitu, ada trennya. Ternyata pada saat itu yang terinfeksi adalah petugas kesehatannya sendiri dan rumah sakitnya timnya tidak siap karena tidak dilakukan simulasi internal secara reguler. Meskipun kasus jarang, tapi kesiapsiagaan rumah sakit itu salah satu juga upaya kendali mutu mungkin. Jadi memang ini meskipun kasus jarang, tapi paling tidak timnya siap. Kemudian jejaring internal, bagaimana antara satu SMF dengan SMF lain, bagian satu dengan lainnya. Ketika ada satu kasus, misalnya kita ambil HIV, tentu dia tidak bisa berdiri sendiri kasus ini kan, bisa berkonsultasi dengan paru, dengan penyakit dalam dan lain sebagainya. Nah, hubungan di internal rumah sakit ini apakah sudah terbangun dengan baik? Ini harapan kami. Apabila ini belum, kita siapkan untuk ke arah terbangunnya satu sistem penanggulangan
sistem penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular yang cukup baik di rumah sakit. Jadi internal kita juga harus bangun dulu ini, jejaring internalnya. Jejaring eksternalnya, bagaimana apabila di satu daerah atau di satu rumah sakit sudah penuh dengan kasus DBD. Nah, dia tidak punya tempat tidur untuk rawat lagi. Nah, ini bagaimana hubungannya dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di sekitarnya, dengan rumah sakit lain di sekitarnya. Apakah sudah terjalin? Ini memang untuk jejaring eksternal kita berharap dinas kesehatan bisa memfasilitasi ini. Ketika di satu rumah sakit sudah penuh dengan satu kasus, bagaimana bisa mengoper ke rumah sakit lain dan tidak ada penolakan dari rumah sakit tersebut. Nah, ini harus dibangun. Tentunya difasilitasi oleh pihak dinas kesehatan yang bertanggung jawab terhadap wilayahnya tersebut. Karena kalau antar rumah sakit mungkin itu personal ya, hubungan baik para direktur mungkin. Tapi alangkah bagusnya kalau jejaring eksternal ini difasilitasi oleh dinas kesehatan sudah punya nih mana rumah sakit yang di mapping pada kasus-kasus tertentu bisa dijadikan jejaring rujukan. Nah, ini yang kami sampaikan tadi, koordinasi dinas kesehatan penting sekali. Ketersediaan obat-obat di rumah sakit, misalnya obat kusta, obat vaksin rabies. Di sini saya rasa kasusnya rabies tidak ada ya. Nah, ini ketersediaan obat di dinas kesehatan, bagaimana hubungan dengan rumah sakit supaya di rumah sakit juga berkoordinasi dengan dinas ketika vaksinnya berkurang atau sudah tidak ada. Tentunya kan ini harus saling koordinasi. Pencatatan pelaporan sendiri ini kita memang lemah. Saya akui di Kementerian Kesehatan sendiri ada 3 versi untuk data ini ya, yang kita sedang benahi kembali. Karena memang sepertinya tidak hanya di Kementerian Kesehatan, di Indonesia kita ini witnesses untuk data ini memang sulit sekali. Kita tidak terbiasa melakukan pencatatan pelaporan sehingga angka-angka itu kita harus merujuk ke WHO. Bukan angka-angka yang kita dapat dari internal kita sendiri. Jadi memang kami berharap ini juga koordinasi antara rumah sakit dan dinas kesehatan bisa menguatkan pencatatan dan pelaporan. Nah, monitoring evaluasi tentunya berjenjang, dimulai dari rumah sakit sendiri oleh pimpinan rumah sakit, monef untuk penanggulangan penyakit menular ini, kemudian monef oleh dinas kesehatan, oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini untuk sinergi implementasi dari kebijakan pusat dan daerah ini tentunya kita harus punya komitmen. Yang tadi bahwa ketersediaan rawat jalan, bagaimana baik Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun Pemda setempat bisa menyediakan rawat jalan yang memenuhi kaidah prinsip dari infection control untuk penanggulangan penyakit menular yang tadi kami sebutkan di awal, bahwa bagaimana komitmen ketersediaan poli-poli yang terpisah penyakit menular. Kemudian untuk rawat inap penyakit menular sendiri, apakah di rumah sakit tersebut, untuk rumah sakit umum daerah, apakah Pemda sudah memberikan kontribusi yang cukup untuk pembangunan, untuk menyediakan tempat tidur, ruang rawat inap penyakit menular. Nah, ini terkait dengan penganggaran daerah. Kemudian tadi yang kami sampaikan, sistem jejaring rujukan yang difasilitasi oleh dinas kesehatannya. Kemudian operasionalisasi kelanjutan bantuan rumah sakit dari pemerintah pusat. Nah, ini sering sekali, contoh saja pemberian bantuan untuk rumah sakit rujukan flu burung. Nah, itu sebenarnya maintain alat-alatnya tersebut setelah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan pun bisa dilakukan sendiri oleh rumah sakit tersebut. Jadi jangan tunggu dari Kementerian Kesehatan, meskipun kalau dilaporkan ketika itu anggarannya ada, Kementerian Kesehatan bisa melakukan bantuan. Tapi ketika tidak ada, tidak hanya dalam kasus flu burung, dalam hal lain yang sudah diberikan bantuan oleh pemerintah pusat, sustainability-nya seharusnya dilakukan oleh fasilitas pelayanan tersebut sendiri. Nah, alat-alat flu burung sekarang banyak yang teronggok, tidak bisa dipakai lagi, alasannya nggak ada yang perbaiki. Kita juga sampai heran, digunakan oleh rumah sakit tersebut, kok rumah sakitnya juga nggak mau memperbaiki. Nah, itu kalau nanti teknikal perbaikannya tidak ada di situ, ya dilaporkan, mungkin kita bisa sama-sama mencari
ketika niat untuk memperbaiki pun tidak ada, ini sayang sekali. Karena itu kan sudah diberikan bantuan, tapi tidak dilanjutkan perawatan maintenance-nya oleh yang menggunakan. Nah, ini peningkatan kapasitas SDM kesehatan di daerah juga harus dipikirkan bersama. Misalnya sejauh mana koordinasi dinas kesehatan dengan rumah sakit selama ini banyak hal-hal yang tidak berjalan semestinya, mungkin ada hambatan di sana sini yang kami harapkan ke depan semakin mulus nanti koordinasinya, terutama misalnya di satu provinsi tenaga doks di rumah sakit itu belum ada, rumah sakit tidak bisa melatih, tidak tahu kemana. Nah, ini tentunya baik sekali kalau difasilitasi oleh dinas kesehatan untuk men-TOT-kan para tenaga doks di rumah sakit. Nah, atau tenaga-tenaga lainnya yang doks TB ya, tenaga lainnya yang memang bisa dilatih dengan fasilitasi dari dinas kesehatan. Nah, ini mungkin semua kita tahu, saya hanya coba mengingatkan permasalahan utama kesehatan tentang disparitas status kesehatan yang saat ini terjadi cukup gapnya cukup besar. Beban ganda penyakit tadi juga dalam sambutan Direktur Bina Upaya Kesehatan sudah disampaikan pada saat kita masih berkutat di penyakit emerging disease, sementara penyakit tidak menular juga meningkat cukup besar. Kemudian ini juga kita akui masih kinerja pelayanan kesehatan kita masih belum cukup optimal. Perilaku masyarakat sendiri kurang mendukung pola hidup sehat bersih karena mungkin promotif preventif kita sekarang sudah sangat lemah. Ini yang kita harapkan nanti bisa bersama-sama. Jadi rumah sakit tidak hanya melakukan fungsi kuratif rehabilitatif, tapi juga promotif preventif untuk pasien atau pengunjung ke rumah sakitnya. PKMRS-nya ditingkatkan, lalu promotif preventif untuk masyarakat sekitar lingkungan dari rumah sakit tersebut juga bisa. Nah, kemudian rendahnya kondisi kesehatan lingkungan ini juga di perilaku masyarakat juga berperan di sini. Rendahnya kualitas pemerataan keterjangkauan pelayanan kesehatan ini sedang kita coba untuk memenuhi ketersediaan ini, terutama untuk daerah terpencil kepulauan perbatasan, itu DTPK istilahnya ya. Kemudian terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Contoh saja, ini memang agak pelik ini kalau bicara ini. 80% dokter kita ada di Jakarta ya, Pak. Dari sekian puluh ribu, 80%-nya mangkal di Jakarta. Ya. Jadi ketika sebentar lagi Free Trade on Services 2015 akan berlaku, di mana tenaga kesehatan asing perintah WTO harus bisa masuk ke negara mana-mana. Bagaimana kita mengatakan mereka tidak boleh masuk, sementara mereka bilang di sini belum ada dokter, di sana belum ada dokter, semua lari ke Jakarta. Jadi jangan protes nanti kalau para dokter kita melarang tenaga kesehatan asing untuk masuk, karena apa? Mereka akan mengisi tempat-tempat itu. Dan tren dari masyarakat kita mindsetnya kan masih yang berbau bule, semua diserbu kan, tidak peduli, pokoknya made in asing. Nah, kita bisa kolaps ini. Nah, ini seperti apa? Ini kita juga sedang cari tingkat tertinggi, sedang memikirkan bagaimana distribusi ini dengan macam-macam metode penempatan tenaga yang baru lulus dan lain sebagainya. Kemudian ini yang di bawah terakhir sekali memang sangat terkait dengan kesejahteraan. Nah, ini arah prioritas. Saya hanya sedikit mencoba mengingatkan kembali kita semua. Yang prioritas sekarang yang diutamakan gizi, obat, penyakit. Nah, pengendalian penyakit menular ada di sini, pengendalian penyakit tidak menular juga ada di sini. Ini sangat terkait dengan promotif preventif. Pendidikan kesehatan untuk masyarakat kita ini sangat kurang. Jadi kadang-kadang tren air mata kristal pun dipercaya begitu saja. Trennya si siapa dulu yang anak kecil menari juga. Karena apa, kita sendiri tidak melakukan promotif preventif pendidikan kesehatan untuk masyarakat kita. Jadi kalaupun kadang-kadang dokter sekarang yang pasien datang ke tempat praktek masih
nggak diberikan penjelasan apa-apa. Yang penting makan obat ini, terus nggak boleh ini, sudah pulang. Tapi promotif preventif kita, komunikasi pasien dokter, pasien dan dokter itu tidak, sangat kurang. Jadi ini bukan salah penduduk, bukan salah masyarakat, itu yang bertanggung jawab di sini karena membuat tren tadi dipercaya semua. Nah, kemudian alat kesehatan ini penguasaan teknologi produksi ini juga sedang diupayakan Kementerian Kesehatan bagaimana menggunakan produksi alat sendiri. Kita kan sering membeli sekian tahun dibuat oleh para vendor itu, kita nggak bisa ngapa-ngapain ketika dia rusak, harus beli baru. Dia tidak berikan tenaga untuk maintenance-nya. Pokoknya mereka membuat kita berada di posisi yang ketika rusak kita harus beli baru. Nah, sekarang kita coba bahwa banyak sebenarnya yang bisa kita produksi. Ternyata produksi kita pun untuk alat kesehatan ini ada yang sudah dikirim ke luar negeri. Jadi kita coba ini ditingkatkan. Nah, ini obat herbal juga kita sudah, ternyata kekayaan hayati kita itu cukup membanggakan, sebenarnya tidak kalah dengan ginseng Korea yang dijual jutaan itu ya, yang ratusan ribu, nggak kalah sebenarnya. Cuma memang saya juga bingung, orang pintar kita banyak, tapi ya ini belum optimal untuk menggali kekayaan kita. Nah, ini upaya-upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan sudah ada. Nah, ini wacana baru. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar rumah sakit Pratama. Ini rumah sakit tanpa kelas. Jadi boleh minimal 4 dokter umum. Itu untuk mengisi, menjawab tantangan sulitnya membangun rumah sakit di daerah terpencil. Sulitnya dokter spesialis yang mau datang ke sana. Jadi ini rumah sakit Pratama ini di dalam undang-undang disetarakan dengan rumah sakit kelas B. Nah, jadi memang di undang-undang nanti orang berpikir kemana yang kalau yang nggak ada penyebutannya ini klasifikasi rumah sakit Pratama di undang-undang. Tapi ini disanggulkan ke rumah sakit kelas B. Jadi rumah sakit Pratama ini sudah dibangun di 42 kabupaten kota yang belum memiliki rumah sakit. Kemudian jumlah tempat tidurnya boleh 10. 10 itu minimal. Jadi ini juga sedang digodok aturannya, tapi aturan berjalan. Rumah sakit sudah ada yang mulai membangun. Dan mereka umumnya sudah bertanya konsultasi kepada Kementerian Kesehatan apa saja sementara menunggu aturannya terlaksana. Nah, ini saya hanya mengenalkan sedikit, harusnya di depan, tapi biar di tengah-tengah saja, bahwa sesuai dengan perubahan SOTK kita yang baru, Kementerian Kesehatan dulu ini Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan ini bernama Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Dirjen yang Medik, sekarang menjadi Dirjen BUK, Bina Upaya Kesehatan, bukan BUKCUT, BUK ya, BUK Kemenkes. Nah, di bawah ini ada 5 direktorat di bawahnya, yaitu Puskesmas berada pembinaannya sekarang di Bina Upaya Kesehatan Dasar. Kalau dulu Puskesmas diurus oleh Dirjen Dinkesmas, sekarang Puskesmas masuk di BUK. Kenapa? Sekarang seluruh fasilitas pelayanan kesehatan berada di dalam pembinaan Dirjen BUK. Mulai dari Puskesmas, klinik, balai kesehatan, rumah sakit, itu ada semua di sini. Nah, di BUK ini. Nah, untuk primary health care ada di sini. Klinik Pratama, klinik yang hanya berisi dokter umum. Kan klinik itu ada 2 jenis, klinik Pratama dan utama. Utama yang ada spesialis. Nah, ini kami menghimbau teman-teman dari Dinas Kesehatan harus memahami ini untuk memberi izin. Klinik itu tidak boleh ada OK, tapi OK minor silakan. Boleh rawat 5 hari. Nah, itu akan direvisi. Nanti hari rawatnya hanya 1 day care. Nah, kemudian balai kesehatan itu lebih perannya di UKM, upaya kesehatan masyarakat. Jadi bukan UKP. Balai tidak boleh punya IGD, tapi kegawat daruratan yang terkait dengan jenis balainya boleh. Misalnya balai paru, dia tidak boleh punya UGD kalau aturannya. Balai mata, dia tidak boleh punya UGD. UGD itu hanya berada di rumah sakit. Tapi di balai kegawat
perawatan paru silakan. Perawatan one day care. Kalau dia sudah punya IGD, sudah punya hari rawat lebih 1 hari, kenapa kan jadikan rumah sakit khusus saja? Nah, untuk menjadi rumah sakit khusus kan ada standarnya sendiri. Bagaimana mencapai untuk menjadi rumah sakit khusus? Nah, ini harus dipahami. Peraturannya sudah ada, Bapak Ibu, tinggal dibaca. Nah, kami berharap ini yang ditertibkan dulu oleh Dinas Kesehatan, karena pemberian izin kan ada di Dinas Kesehatan. Kemudian lagi rumah sakit yang tidak memenuhi standar, karena ini sering dilematis. Izin dikeluarkan oleh bupati, wali kota, kalau kepala dinas nggak keluarin besok diganti kan, itu jadi masalah juga. Nah, ini rumah sakit IPAL-nya tidak ada. Kan harusnya rumah sakit ketika dia disebut sebagai rumah sakit, dia harus punya IGD. Sering sekali saya datang ke rumah sakit ibu anak. Ketika saya tanya apa IGD, yang ditunjuk PK. Wah, ini bukan IGD. IGD itu instalasi gawat darurat yang mampu memberikan pelayanan basic life support. Meskipun dia rumah sakit mata, tapi kan nanti dia punya OK rumah sakit mata, anafilaksi shock terjadi, masa nggak punya IGD? Masa dia punya OK nggak punya ICU? Masa dia rumah sakit nggak punya sarana IPAL? MOU dengan pihak ketiga pun dia nggak punya. Tolong kami himbau sekali lagi, karena izin berada di tangan Bapak Ibu, mari kita perbaiki ini bersama-sama. Jangan diberikan rekomendasi atau izin operasional kalau ini semua belum ada. Ada Permenkes 340, Bapak Ibu bisa mengacu ke situ. Persyaratan untuk menjadi rumah sakit dari mulai SDM, alat, sarana prasarana apa yang harus dipunyai. Ini yang paling penting. Jangan semuanya dikasih izin. Ketika divisitasi mau ditetapkan kelasnya oleh Kementerian Kesehatan, kita udah jauh-jauh datang, misalnya di Banjarmasin, di tanah pasir, tanah bumbu, tanah apa lagi itu, tanah laut, kita udah jauh ke sana, rumah sakitnya belum memenuhi standar. Jadi kita harus menjawab. Nah, saya dalam penetapan kelas ini punya pengalaman banyak. Ketika rumah sakitnya itu punya orang-orang yang kuat, dia menekan saya melalui pimpinan kami. Jadi membuat, tapi saya berargumentasi ini nggak punya ini. Nanti kalau pasien mati di situ, siapa yang mau tanggung jawab? Saya tidak mau bertanggung jawab secara moral. Nah, inilah yang harus kita perbaiki dulu, Bapak Ibu, bahwa pembenahan fasilitas pelayanan kesehatan ini harus diperhatikan. Jadi izin-izin itu jangan gampang diberikan, tapi ada Tuhan lagi. Ketika kepala dinasnya tidak memberikan izin, bupati, wali kotanya ambil alih bikin izin. Nah, ini izinnya direkomendasikan, rekomendasi untuk penetapan kelas harus berada di provinsi. Yang provinsi pun yang mengeluarkan ini ditelepon oleh bupati. Kenapa kamu tidak keluarkan? Wah, ini sulit semuanya. Tapi saya pikir yang penting bagaimana pendekatan kita, penjelasan kita ke pihak yang berwenang, yang dikaitkan dengan kemampuan, dengan evidence base, dengan tanggung jawab moral apa tidak. Jangan kita 2015 saya mengerikan 1000, nanti saya jelaskan jumlah rumah sakit kita. 2015 itu clean trade home services sudah masuk. Jangan kita keluarkan lagi rumah sakit, jangan kita bangun lagi rumah sakit yang substandar. Investasi asing sudah boleh 70% masuk. Nah, di mana kita yang substandar ini ketika tiba-tiba di sebelahnya ada rumah sakit dengan tarif yang sama, Sibigis, Ina di Arji dan lain sebagainya, tapi pelayanannya semuanya dia memenuhi standar, kolaps kita. Nah, makanya kita penuhi dulu standar ini melalui akreditasi dan lain sebagainya. Pemenuhan dari standar klasifikasi rumah sakit itu harus. Kami minta tolong dengan sangat ini dengan yang punya wewenang mengeluarkan izin rumah sakit ini, tentunya Dinas Kesehatan. Nah, ini yang kami jelaskan tadi. Di sana juga ada direktorat, ini direktorat kami, Bina Upaya Kesehatan Rujukan, dulu bernama Direktorat Spesialistik, tapi sekarang rujukan. Ini membawahi seluruh rumah sakit. Namun balai klinik utama ini yang mau kita bereskan. Seluruh yang berbau spesialistik masuk di sini. Kemudian ada Direktorat Bina Pelayanan Keperawatan Keteknisian Medik. Saya coba menginformasikan Bapak Ibu karena sangat banyak nanti dari rumah sakit yang berhubungan dengan ini. Kemudian untuk peralatan ini ada Direktorat Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan. Ini dipimpin di atas ini oleh eselon 2 semua.
Nah, kemudian Direktorat Kesehatan Jiwa. Ini ada di 5 direktorat di bawah Dirjen BUK. Nah, di rujukan sendiri ada 5 subdit. Ini sangat terkait dengan rumah sakit. Yang pertama mengurusi rumah sakit umum, mulai dari rumah sakit umum daerah dan lain sebagainya. Yang kedua rumah sakit swasta, rumah sakit umum privat. Yang ketiga ini kami ada di sini subdit yang keserujukan rumah sakit khusus dan pasienkes lain. Ini seperti rumah sakit mata, rumah sakit ibu anak, rumah sakit kanker, rumah sakit jantung, ini rumah sakit khusus. Kemudian ada rumah sakit pendidikan. Apabila misalnya rumah sakit Doris Silvanus mau sudah Pak pendidikan. Mau diusul. Nah, itu nanti berhubungannya di sini di rumah sakit pendidikan diakreditasi dulu sebagai wahana pendidikan, kan ada 3 itu sebagai nantinya bisa ditetapkan ada 3 jenis sebagai wahana pendidikan. Kemudian yang terakhir ini yang populer sekarang kan pada takut sama akreditasi sekarang. Subdit akreditasi, rumah pelayanan kan harus semua sekarang harus secara serentak dilaksanakan. Nah, disinilah kenapa penyakit menular ini ada di khusus? Ya karena khusus mungkin. Jadi penyakit menular ada di urusannya di subdit rumah sakit khusus, penyakit tidak menular ada di situ. Yang khusus-khusus kan TKI bermasalah ada di sini. Kemudian investasi asing juga ada di sini. Kemudian health technological assessment ada di sini. Sekarang ditambah lagi kerjaan saya transplantasi ginjal Pak. Mungkin diminta untuk diurusin ini. Jadi banyak sekali yang kita urusi di sini. Infection control. Jadi seluruh penyakit menular baik TB, HIV, apalagi tadi malaria, DBD yang bersumber binatang juga ada di sini. Jadi ini memang bebannya cukup tinggi. Ini hanya informasi, kalau Bapak Ibu nanti mau tanyakan tentang yang saya sebutkan tadi, inilah cari aja nih di lantai 5 nih kita adanya. Gedung baru. Ya. Gedung lama. Gedung baru itu sekjenan ya. Nah, ini saya mencoba menggambarkan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan kita yang ada sekarang, yang di bawah pembinaan Dirjen Bina Upaya Kesehatan. Untuk klinik ini memang belum bisa didata. Ini kami minta bantuan dari Dinas Kesehatan, mapping fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di daerahnya. Terutama nanti kami mencoba menyurati untuk rumah sakit khusus. Nah, rumah sakit sendiri, ini hari ini ya, karena setiap minggu berubah, bertambah terus. Hari ini 1969, minggu kemarin 1938. Itu pesatnya rumah sakit. Tapi apakah itu semua memenuhi standar? Nah, itu yang harus dipikirkan oleh Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Jangan diregistrasi, jangan diberi izin operasionalnya apabila belum memenuhi standar. Kemudian puskesmas non perawatan ada 6.000 sekian, yang perawatan ada 3.000 sekian, ada balai kesehatan belum bisa didata, ini kami minta tolong juga lewat nanti Dinas Kesehatan, balai kesehatan masyarakat, balai kesehatan mata, balkes apa saja. Kemudian ada puskesmas pembantu sebanyak 23.000. Nah ini rumah sakit Pratama, rumah sakit bergerak ini sedang dibangun 24. Nah ini saya hanya sekedar mengulang bahwa TB adalah salah satu target MDGs kita. Apa sih yang harus dilakukan oleh rumah sakit? Jadi saya rasa Bapak Ibu sudah tahu. Yang penting punya tim docs dulu di rumah sakit. Ada nggak tim docsnya? Kalau nggak ada ini minta tolong supaya Dinas Kesehatan bisa membantu pelatihan ini tim docs. Nanti dari Subdit TB juga bisa ini kita bekerja sama ini, kebetulan ada dari Subdit TB P2PL di sini nanti. Nah, tim docs ini sudah terbentuk belum di rumah sakitnya? Harus dibentuk dulu supaya bisa melaksanakan internasional standar Medicare sekarang dengan regimen yang baru dengan strategi docs. Ini antara lain saya coba percepat. Nah, apa yang sudah kami lakukan? Pelatihan docs untuk baru dari 1.900 rumah sakit tadi, baru segini kami melatih docs. Hospital dot linkage juga segini karena ini bersamaan dilatihnya. Kemudian PPITB, pengendalian pencegahan infeksi untuk tuberkulosis. Nah kemudian rumah sakit yang sudah menjadi model untuk PPITB ini ada 11 tahun 2010, ada 4 yang kita tambah sekarang.
mudah-mudahan tahun depan ini Rumah Sakit Dori Silvanus bisa menjadi model juga supaya tempat center of excellence bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang lain. Nah, ini yang dilakukan oleh provinsi, pelatihan-pelatihan ini juga kami belum dapat angkanya. Ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh beberapa provinsi, inisiatifnya sendiri yang kami nilai sangat bagus sekali, kami apresiatif untuk ini, tapi angkanya kami belum dapat. Nah, rencana tindak lanjut untuk 2012 sendiri, ini program TB ini akan kami serahkan. Nah, yang menjadi leader ini adalah nanti Rumah Sakit Paru dan Balai Paru. Ini mereka punya asosiasi. Karena apa? Mereka memang mengerjakan itu TB. Jadi Kementerian Kesehatan nggak mungkin berdiri sendiri tanpa menggandeng para ekspert ini. Jadi mungkin nanti Rumah Sakit Paru yang kita jadikan center ujung tombak untuk pengembangan program TB dan Balai Paru. Kemudian target kami bisa meningkatkan DOTS HDL PPI ini 100 rumah sakit ke tahun ini, tapi baru 30 yang tercapai. Dan kemudian TB sendiri sudah merupakan instrumen di dalam akreditasi PCR yang baru. Nah, ini untuk yang HIV sudah ada 311 rumah sakit rujukan ODA yang ditunjuk dari Kemenkes tahun 2011. Daftarnya di bawah Dr. Esther. Rumah sakit, mungkin Bapak Ibu sendiri tidak tahu bahwa rumah sakitnya sudah ditunjuk jadi rumah sakit rujukan ODA. Nanti coba kami cek lagi supaya kita infokan rumah sakit mana. Itu di setiap provinsi ada sampai 5 sampai 6 rumah sakit yang ditunjuk kalau tidak salah. Dan berarti kalau di sini ada Carlton, ini juga ada, pasti ada Carlton, Kalbar ada ya Pak. Ya. Ini mungkin sekedar mengingatkan, nanti kita bisa cari filenya itu. Nah, ini tentunya ini nanti dilakukan bertahap pelatihan, pengembangan program, tapi ditunjuk dulu supaya rumah sakitnya bersiap siaga. Jadi jangan nanti karena stigma untuk HIV ini sering terbalik-balik dengan yang lain, karena tenaga kesehatan sendiri tidak paham apa sih alat pelindung diri yang harus digunakan untuk menghadapi pasien ini, sering sudah takut dengan stigma. HIV dan AIDS ini sudah jadi momok untuk petugas kesehatan. Padahal kalau kita tahu transmisinya lewat apa, kita nggak perlu takut. Kita dengan orang HIV ini asal tidak bersentuhan kulit terbuka, pori, cairan tubuh, kan kita bisa berangkulan dengan mereka. Yang harus kita takuti sebenarnya yang transmisi lewat airborne disease, flu burung. Itu memang kita harus pakai alat pelindung diri yang seperti astronot, jangan terbalik. Masuk ruang HIV kita pakai seperti astronot buat apa? Cukup pakai handskun aja mungkin. Nah, orang yang masuk ke ruang burung sering pakai masker bedah biasa. Ini kan sudah kembali. Karena apa? Tadi stigma tadi lebih kuat dari pemahamannya sendiri terhadap transmisi ini lewat mana. Inilah yang harus dilakukan simulasi internal di rumah sakit masing-masing secara reguler. Infection control itu harus dilakukan secara internal, ya, pelatihan internal. Tim PPI rumah sakitnya harus kuat untuk memberi informasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Nah, ini untuk flu burung sendiri sudah ada, berdasarkan Kemenkes ini sudah ada 100 rumah sakit rujukan. Ini kira-kira data kesiapsiagaan. Memang kita paham bahwa dalam 5 tahun terakhir ini kasus flu burung ini tidak begitu tinggi, hanya di beberapa daerah, 13 daerah endemis saja yang cukup rawan. Tapi bukan berarti rumah sakit rujukan flu burung yang lain harus diam tidak melakukan apa-apa. Simulasi internal kita harap minimal setahun sekali itu dilakukan. Kesimpulannya, intervensi medis untuk memutuskan mata rantai penyakit menular ini harus dilakukan. Kita berharap di rumah sakit ini harus putus. Jangan nanti dia pulang ke rumah masih ada yang dikeluarkan lagi. Kemudian jejaring sistem rujukan dalam pengendalian penyakit menular. Ini peran dinas kesehatan ini sangat kami harapkan. Memfasilitasi bagaimana di wilayahnya ada jejaring sistem rujukan untuk pengendalian penyakit menular. Kemudian tim penanggulangan penyakit menular terpadu di rumah sakit. Meskipun kasus tidak ada, tapi paling tidak ada. Ketika sewaktu-waktu terjadi, kita sudah siap, kita sudah on. Kemudian di komitmen pimpinan
pelayanan kesehatan sendiri dan kepedulian tenaga kesehatan ini masih cukup kurang. Karena apa? Banyak pasien kusta datang ke rumah sakit umum masih ditolak. Banyak pasien HIV yang datang ke rumah sakit umum dengan alasan tidak ada tempat tidur masih disuruh. Nah ini komitmen ini harus kita punya bahwa pasien tidak boleh ditolak. Kita berikanlah pelayanan. Yang penting petugasnya sudah paham apa yang menjadi terutama untuk alat pelindung diri untuk petugas. Tim PPI rumah sakit ini harus bekerja optimal untuk memberikan pemahaman ini. Kalau ini tidak jalan, tentu stigma dari petugas kesehatan juga cukup tinggi. Saya sampai berdebat-debat di satu workshop juga bahwa untuk flu burung dia katakan tidak ada perlindungan dan lain sebagainya, sulit. Yang dikemukakan sudah sulit dulu. Kalau kita merasa sulit, mengapa kita memilih profesi ini? Profesi di bidang kesehatan ini kan risikonya memang tinggi sekali. Tapi kan tentu kita punya harapan nilai-nilai tertentu untuk berada di sini. Nah, yang penting kita tahu bagaimana mencegah untuk diri kita sendiri. Healthcare worker safety itu harus kita tahu dulu untuk menciptakan patient safety. Nah, itu semua kita harus tahu. Jadi kalau kita tidak pernah terpapar dengan hal-hal tersebut, ada pasien apa kita sudah stigma duluan tidak mau merawat. Itu mungkin yang terjadi. Jadi mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala penyampaian yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian pertama dari Dr. Putri masalah ranpas pasien kesehatan yang kedua Bu Diah Armiriana masalah sinergi penanggulangan penyakit darurat dari antara fasilitas dan kesehatan. Iya, 30 menit. Dari Suti ini dari kasih standarisasi. Silakan Bu Diah. Baik, terima kasih Dok. Saya akan semoga cukup dalam 30 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.